Nabi Sulaiman adalah manusia terkaya sepanjang sejarah kehidupan manusia di muka bumi. Nabi Sulaiman juga sosok yang dihormati dalam 3 agama besar, yaitu agama Islam, Nasrani, dan Yahudi. Namun segelintir orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Sulaiman itu bukan nabi, melainkan tukang sihir. Dan ini termaktub di dalam Al-Quran. Kisah inilah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan suratul Baqarah ayat ke-102. Kepemimpinan Nabi Sulaiman yang luar biasa dan kekuasaannya yang meliputi tidak hanya manusia saja, melainkan juga jin, hewan-hewan, tumbuhan, bahkan angin, menjadikannya seorang figur yang bukan hanya dikagumi, tetapi juga dipelajari dengan penuh kekaguman. Di dalam Al-Quranul Karim, kita mengenal Nabi Sulaiman sebagai raja yang adil, raja yang bijaksana dan memiliki kekuasaan yang melampaui batas-batas dunia manusia. Namun di balik semua kebesaran itu, ada satu misteri yang masih menjadi tanda tanya besar bagi banyak orang hingga hari ini. Di manakah keberadaan harta karun Nabi Sulaiman? Spekulasi tentang harta karun Nabi Sulaiman telah menjadi bahan pembicaraan selama berabad-abad. Sejumlah teori konspirasi bahkan muncul yang mengartikan keberadaan harta karun tersebut dengan kekayaan yang dimiliki oleh Israel, negara yang dianggap sebagai penerus kerajaan Nabi Sulaiman. Muncul sebuah keyakinan bahwa Israel telah berhasil menemukan harta karun tersebut yang diyakini sebagai sumber dari kekayaan luar biasa yang dimiliki saat ini. Di sisi lain, banyak yang mempertanyakan kebenaran klaim tentang harta karun Nabi Sulaiman. Ini memunculkan pertanyaan mendasar, apa sebenarnya peninggalan yang begitu dicari oleh Israel? Salah satu yang paling sering disebut adalah emas. Berdasarkan catatan sejarah dalam kitab Tawarikh 2, disebutkan bahwa Nabi Sulaiman memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Dalam kisah tersebut disebutkan bahwa dalam 1 tahun, Nabi Sulaiman menerima 636 talenta emas. 1 talenta emas saja sama dengan 6.000 dinar. Bagaimana kalau 636 talenta emas? Selain itu, ia juga memiliki jaringan perdagangan yang luas, termasuk perdagangan rempah-rempah, serta menerima emas dari berbagai raja Arab dan gubernur wilayah lainnya. Tidak hanya kaya dari materi, Nabi Sulaiman juga dikenal dengan kebijaksanaan dan keadilannya, serta kemampuannya dalam mengelola harta kekayaan tersebut. Dalam upaya memperkuat kerajaannya, Nabi Sulaiman menciptakan berbagai benda berharga yang mengagumkan. Di antaranya adalah 200 perisai emas, masing-masing seberat 600 cikal emas, dan 300 perisai lainnya yang buat dari 3 pound emas pada setiap perisai. Selain itu, beliau membangun sebuah tahta besar yang terbuat dari gading dan dilapisi dengan emas murni. Kekuatan dan kemegahan ini menjadikan Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman yang tak tertandingi di bumi pada zamannya, baik dalam kekayaan maupun kebijaksanaan. Kekayaan yang luar biasa yang dimiliki Nabi Sulaiman membuat banyak orang yakin bahwa harta karunnya yang besar masih tersembunyi di suatu tempat. Selain itu, banyak legenda yang berkembang tentang objek-objek lain yang mungkin termasuk dalam harta karun Nabi Sulaiman, semakin memperkuat misteri yang menyelimuti kisah sang raja ini. Menurut catatan Alkitab, Tabut Perjanjian dibuat saat Bani Israel masih dalam perjalanan di padang gurun Sinai, sebelum mereka memasuki tanah Kan'an. Tabut ini adalah sebuah peti yang dilapisi oleh emas. Di dalamnya tersimpan 2 lempeng batu yang memuat 10 perintah Allah yang diberikan kepada Nabi Musa, serta juga ada tongkat Harun yang berbunga. Selain Tabut Perjanjian, artefak lain yang sangat dicari adalah sebuah dinding berukiran dengan 2 bintang Daud yang saling terhubung yang dikenal sebagai Khotam Sulaiman dalam Islam. Dinding ini tidak hanya berfungsi sebagai dekorasi, tetapi juga diyakini memiliki kekuatan untuk melindungi kota dari ruh jahat. Simbol tersebut dianggap telah lama memiliki kekuatan supranatural dan perlindungan sejak zaman kuno. Namun di atas semua harta fisik yang dicari, peninggalan suci seperti Bait Allah itu sendiri menjadi yang paling diidamkan. Rumor berkembang bahwa bangsa Israel sedang mencari kuil suci ini yang diyakini tersembunyi di bawah Masjidil Aqsa. Namun kebenaran dari klaim ini masih menjadi misteri yang belum terpecahkan hingga saat ini. Selain itu, salah satu artefak legendaris yang juga menjadi incaran banyak orang adalah cincin Sulaiman, peninggalan sakral dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Menurut kitab Testament of Solomon, Raja Sulaiman menciptakan sebuah cincin, yang mana cincin tersebut memiliki kekuatan yang luar biasa dengan memanfaatkan kekuatan ilahi dan menandainya dengan heksagram, sebuah simbol yang terdiri dari 2 segitiga yang saling berpotongan. Dengan cincin ini, Nabi Sulaiman memperoleh kemampuan untuk memerintah para iblis, memaksa mereka untuk membantu dalam pembangunan kuil di Yerusalem. Dalam literatur Hekalot, konsep cincin dan segel ini sering muncul,
Malaikat dan para ahli spiritual menggunakan cincin dengan segel untuk memanfaatkan kekuatan ilahi. Cincin ini diyakini tidak hanya berfungsi untuk mengusir dan mengendalikan jin, tetapi juga memberi pemiliknya kemampuan untuk berkomunikasi dengan hewan. Meski begitu, banyak yang percaya bahwa cincin ini belum ditemukan. Karena jika cincin tersebut sudah ditemukan, mungkin saja umat Yahudi sekarang akan memiliki kemampuan berbicara dengan hewan, seperti yang diceritakan di dalam legenda. Namun, keberadaan dan kebenaran mengenai cincin ini tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan hingga saat ini. Salah satu teori mengenai sumber kekayaan terbesar Nabi Sulaiman adalah melalui tambang-tambang yang ia kelola. Tim arkeolog Yahudi menemukan petunjuk tentang harta karun peninggalan Nabi Sulaiman di lembah Timnah, Israel. Lembah Timnah terletak jauh di gurun Israel, lebih ke selatan dari Qumran. Penggalian telah dilakukan di sana sejak tahun 1964. Para arkeolog menemukan jaringan tambang yang diyakini dibangun oleh para pekerja di bawah pemerintahan Raja Sulaiman. Selanjutnya ada Haikal Sulaiman atau Kuil Sulaiman yang menjadi salah satu misteri besar dalam sejarah. Banyak umat Yahudi meyakini bahwa kuil ini terletak di bawah Masjidil Aqsa. Selain itu, dalam mitologi yang berkaitan dengan peninggalan Nabi Sulaiman, ada kisah tentang kitab sihir Sulaiman yang menjadi objek keingintahuan di kalangan umat Yahudi. Dipercaya bahwa Nabi Sulaiman memiliki sebuah kitab yang memberinya kekuatan ajaib yang luar biasa. Namun perlu dicatat bahwa dalam tradisi Yahudi Ortodoks tidak ada rujukan langsung mengenai keberadaan kitab semacam itu. Kemungkinan besar keyakinan tentang kitab sihir Sulaiman berasal dari tradisi Kabbalah Yahudi yang memang memiliki minat mendalam dalam hal mistis. Meskipun ada berbagai pandangan, keyakinan ini terkait dengan legenda yang menceritakan tentang peran Satan dalam mencuri pendengaran dari langit dan memanipulasinya dengan 70 kebohongan dalam setiap kalimat yang kemudian menjadi dasar dari apa yang kita kenal sebagai sihir. Dalam cerita ini, Nabi Sulaiman dikisahkan mengambil sihir-sihir yang dimiliki oleh Satan, kemudian menguburnya di bawah tempat duduknya untuk mencegah sihir-sihir tersebut digunakan untuk memperdaya manusia di masa depan. Walaupun usaha ini berhasil menghentikan Satan dari menggunakan sihir untuk menjerumuskan manusia, namun setelah wafatnya Nabi Sulaiman, bangsa Yahudi mulai mencari lagi peninggalan dari Nabi Sulaiman, termasuk kitab sihir Sulaiman. Satan memanfaatkan situasi ini, berpura-pura menjadi manusia, dan membohongi orang-orang Yahudi serta ahli kitab mereka, dengan klaim bahwa Nabi Sulaiman benar-benar memiliki kitab sakti, kitab sihir yang memberinya kekuatan yang luar biasa. Dalam kepercayaan ini, Satan berhasil memperdaya bangsa Yahudi dengan mengatakan bahwa kitab itulah yang memberikan Nabi Sulaiman kemampuan untuk menguasai manusia, jin, dan Satan. Perlu diketahui bahwa sihir yang paling kuat ialah sihirnya orang Yahudi. Sampai-sampai Rasulullah juga pernah disihir oleh penyihir Yahudi yang bernama Labid bin Al-Asam. Labid menyihir dengan menggunakan sisir dan rambut Nabi Muhammad serta kulit mayang kurma jantan. Sihir Labid ditempatkan di bawah batu di dalam sumur Zarwan. Tetapi kemudian Allah menolong Rasulullah. Jibril pun meruqyah Rasulullah. Nah, akibatnya orang-orang Yahudi mulai mempercayai klaim tentang kitab sihir Sulaiman dan mencari kitab tersebut yang konon merupakan kumpulan ajaran sihir yang ditulis oleh Satan itu sendiri. Meskipun keberadaan kitab sihir Sulaiman tidak dapat dibuktikan secara historis, kisah ini tetap menjadi bagian dari mitologi yang diteruskan dari generasi ke generasi. Kisah ini mencerminkan ambisi manusia untuk memperoleh kekuasaan dan keinginan untuk menguasai dunia. Semoga kisah ini ada manfaatnya. Lebih kurangnya, saya mohon maaf. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.